Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang sangat banyak. Untuk itu, sebagai kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut. Nikmat Allah yang sangat banyak sehingga tidak mungkin kita akan menghitungnya satu persatu. Tidak lupa salawat dan salam marilah kita aturkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, dan juga pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang biasanya ibadah yang paling menonjol di situ adalah puasa, as-shaum. Untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan baik, maka tentu perlu beberapa persiapan, dan persiapan ini harus matang. Insya Allah kita sudah sering membaca dan sering mendengar ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian atau umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan kepada kita yang sekaligus sebagai taklif, kewajiban bagi kita, tuntutan atau tugas bagi kita, yang dimulai dengan sapaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang pertama menyapa kita dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini kita semuanya, siapapun, tidak dibatasi besar kecil, apakah dia baru masuk Islam atau sudah lama, apakah dia Islamnya bagus atau kurang bagus, semuanya dipanggil dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Beriman ini sebenarnya kata yang lebih dalam daripada makna Islam. Karena kalau Islam ini artinya ya aslama yuslimu, dia masuk Islam, masuk ke dalam agama Islam. Islam. Apakah dia Islamnya sudah bagus atau tidak? Ya ini nanti akan bertingkat-tingkat, sehingga kalau orang yang beriman ini adalah orang yang Islamnya itu sudah bagus. Jadi kenapa demikian? Karena hanya orang-orang yang Islamnya sudah bagus yang akan mampu untuk bisa memenuhi panggilan Allah ini. Begitu ya. Jadi
tidak sembarangan orang akan bisa memenuhi panggilan Allah. Nah, dengan ini maka Allah Subhanahu wa taala menyapa kita dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kita semuanya dianggap oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman semuanya. Apakah iman kita masih lemah atau sudah kuat? Ya mudah-mudahan kita semuanya ya dengan panggilan ini maka akan memberikan motivasi agar iman kita semakin hari semakin bertambah kuat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ya di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata kutiba yang artinya dituliskan. Ya, secara bahasa artinya dituliskan. Kalau salah istilah ya bisa diartikan ditetapkan atau diwajibkan. Ya kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ini? Ya ini juga sebagai pendekatan kepada kita. Jadi kita tidak dituntut dengan kata-kata yang mungkin membuat kita berat ya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala ketika akan menyuruh kita dengan kata-kata diwajibkan atas kalian atau diharuskan atas kalian. Ini barangkali di antara kita mungkin berat ya. Tetapi ketika seruannya itu dengan menggunakan kata kutiba, ditetapkan, dituliskan, ya ini seakan-akan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk aktif ya, aktif bahwa ketika sudah ada ketetapan dari Allah, ketika sudah ada tulisan yang diberikan Allah kepada kita, maka kita aktif untuk menerjemahkan itu ya. Sehingga ketika Allah SWT mengatakan kutiba, maka kita secara aktif untuk mengartikan bahwa ini adalah kewajiban bagi kita. Dan memang para ulama ya sepakat bahwa ini adalah kewajiban, Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ini diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Yang maksudnya umat sebelum kita. Di sini Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pendekatan lebih lanjut kepada kita bahwa puasa ini adalah amal yang sejak dulu sudah pernah dilakukan oleh umat yang lalu. Amal yang sejak dulu sudah pernah dilakukan oleh umat-umat sebelum kita. Ya, sehingga kita tidak merasa bahwa ternyata umat Islam ini mempunyai kewajiban yang berat. Ternyata umat Islam ini adalah satu-satunya umat yang diberikan kewajiban yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ternyata tidak. Ternyata bahwa sebenarnya puasa ini sudah pernah dilakukan oleh umat-umat sebelum kita. Ya gitu. Jadi kita tidak merasa berat. Jadi ini ada kalau dalam bahasa dakwah itu adalah wahdah, artinya kesatuan. Kesatuan adalah kesatuan tauhid, kesatuan Allah Maha Esa. Zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ya Allah Maha Esa. Bahkan kesatuan syariat sama. Sejak Nabi Adam sampai kepada kita ini ada kewajiban salat, kewajiban zakat, kewajiban puasa. Ya. Kewajiban-kewajiban yang pokok ini sama meskipun nanti tata caranya agak sedikit berbeda. Ya hadirin rahimakumullah. Kemudian dilanjutkan dengan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ini dalam akhir ayat disebutkan tujuannya. Mengapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa? Ya, apa tujuannya? Ya, ini kita perlu mengerti sehingga ketika kita melaksanakan amal, kita mengerjakan suatu amal, ini tahu tujuannya apa. Sehingga tidak hanya sekedar mengerjakan, tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tidak hanya sekedar ikut-ikutan, tidak hanya sekedar ya melaksanakan tradisi nenek moyang dan seterusnya. Kan tapi memang ini ada tujuan. Ya sehingga nanti ketika kita berpuasa, ya maka tentu akan ada hal-hal yang harus kita perhatikan sehingga kita akan sampai kepada tujuan. Ya sebenarnya ayatnya masih dilanjutkan dengan kata-kata yang lebih panjang, tapi kita tidak memperpanjang
penjelasan setelah la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Ya. Jadi ayyaman ma'dudat artinya hari-hari yang terbatas, hari-hari yang bisa dihitung. Dan ini memberikan pendekatan kepada kita juga bahwa puasa ini adalah hari-hari yang sedikit saja, ya gitu. Hari-hari yang bisa dihitung, hari-hari yang tidak terlalu panjang, ya gitu. Ini memberikan efek psikologis yang bagus pada hati kita, sehingga berbeda kalau misalnya dituliskan di situ diwajibkan atas kalian puasa sebulan penuh. Ini akan membuat sebulan terlalu berat. Ya, tapi kalau dikatakan dengan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terhitung jumlahnya, ya, ini membuat hati kita lebih tenang ya. Ini cuma sebentar. Sehingga memang dalam hal ini yang mungkin sedikit agak melompat ya, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah puasa, ini diberikan pendekatan secara mental ya, agar mental kita itu siap menghadapinya. Jadi mental ini adalah sesuatu yang utama di dalam mengerjakan sesuatu, sehingga kalau seseorang ini sudah merasa ringan untuk melaksanakan, maka dia akan mampu untuk melaksanakannya meskipun sebenarnya itu adalah sesuatu yang berat. Ya, beberapa persiapan yang seharusnya atau semestinya kita lakukan untuk menghadapi bulan Ramadan ini diantaranya adalah yang pertama persiapan ruhiyah atau mental, seperti tadi yang di atas sudah kita singgung sedikit ya. Sebelumnya saya berikan beberapa contoh tentang masalah pentingnya persiapan ini sebelum kita masuk ke ruhiyah ya. Jadi segala sesuatu itu akan bisa dilaksanakan dengan baik ya, bisa mendekati sempurna baik ketika persiapannya itu matang. Persiapannya bagus. Dan orang yang dikatakan siap melakukan sesuatu itu adalah orang yang sudah melakukan persiapan. Jadi tidak mendadak. Meskipun ada beberapa hal yang bisa dilakukan mendadak, tetapi beda hasilnya dengan orang yang sudah persiapan dengan baik. Maka di dalam surat At-Taubah ayat 46 ini Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang masalah jihad fisabilillah, siapa yang sebenarnya itu siap untuk berperang, ini Allah mensifati orang-orang munafik yang mereka mengatakan sebenarnya mereka siap. Maka Allah SWT mengatakan sebenarnya mereka itu tidak siap. Mereka itu sebenarnya tidak punya niat untuk berjihad. Apa buktinya? Ya dikatakan di sini, walau aradul khuruja la a'addu lahu 'uddatan. Walau aradul khuruj, kalau seandainya mereka itu memang betul-betul mempunyai keinginan untuk berjihad fisabilillah, la a'addu lahu 'uddatan. Tentu pasti mereka akan menyiapkan persiapan-persiapannya. Ya. Nah, ini sindiran bagi Allah, sindiran oleh Allah bagi orang-orang munafik yang mereka mengatakan sebenarnya kita itu siap, ya, tapi karena ada satu hal maka kita nggak jadi. Ya, tetapi sebenarnya mereka itu memang tidak mau berperang, mereka hanya beralasan saja. Buktinya apa? Buktinya mereka memang tidak melakukan persiapan. Persiapan apa? Ya, kalau berperang itu persiapannya macam-macam. Ada persiapan yang sifatnya fisik, ada persiapan yang sifatnya latihan-latihan fisik, ada persiapan yang sifatnya itu mempersiapkan senjata, persiapan yang sifatnya itu persiapan harta benda nanti untuk perbekalan dan sebagainya. Ternyata itu tidak pernah dilakukan oleh orang-orang munafik, sehingga ketika datang masanya jihad, ya ketika mereka dipanggil jihad, ya mereka banyak alasannya.